Seluruh tempat berputar dengan gila-gilaan, dan energi kekerasan menyebar darinya, seolah-olah itu akan menghancurkan semua yang ada dalam formasi. Cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam formasi, dan Xiao Yan akhirnya pulih pada saat ini. Dia segera mundur dari formasi, dan dalam formasi tersebut memadatkan bilah cahaya merah tak terlihat, melesat ke arah pria itu. Xiao Yan segera mundur dari formasi. Xiao Yan telah mendapatkan kembali ketenangannya saat ini, mengabaikan luka-lukanya, dan matanya tiba-tiba berubah seiring waktu. Api putih menyebar dari tubuh Xiao Yan, dan lautan api menyelimuti dunia dan mengelilingi formasi. Domain burung walet putih adalah kekuatan yang pernah dibutuhkan Xiao Yan untuk menggunakan nafas burung walet putih. Xiao Yan sekarang memiliki 10.000 alam dewa api, dan menggunakan api putih untuk memperluas alam dewa abadi. Tiba-tiba, sosok pria itu mundur dan tiba-tiba berhenti. Setelah mengerahkan kekuatannya, untuk menahan ledakan dari formasi. Meski sesaat itu sudah cukup. Bilah cahaya yang mendesis menembus tubuh pria itu, dan seluruh tubuhnya segera berlumuran darah. Tubuh fisik sepertinya akan runtuh. Xiao Yan langsung mengertakkan gigi saat melihat ini, karena ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Xiao Yan segera memadatkan teratai marah Buddha 3 warna, tapi dia tidak melemparkannya, tapi memegangnya di telapak tangannya. Untuk membunuh dewa keabadian tingkat keempat, kekuatan teratai api murka Buddha harus cukup melukainya dengan parah. Tapi Xiao Yan sendiri juga akan terkena dampak ledakan tersebut. Tapi ini jelas merupakan langkah pembunuhan yang kuat. Xiao Yan meraung dengan marah. Pada saat ini, dia tahu bahwa ini kesempatan yang bagus untuk menghancurkannya, jadi dia tidak dapat ragu sejenak. Jika tidak, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh orang ini. Kekuatan 6 keinginan, formasi 7 pembunuhan, tinju ilahi, pembalasan teratai murka Buddha. Jilei menukik bersama sosok Xiao Yan dan memasuki formasi. Saat ini pria tersebut sedang mengalami pukulan hebat. Matanya masih kesurupan, saat matanya perlahan kembali jernih. Dia melihat sosok api 3 warna terpantul di matanya yang lebar, dan wajahnya penuh amarah. Kelima jarinya tiba-tiba menegang, seluruh tubuh Xiao Yan terguncang, dan seluruh lengannya gemetar hebat. Kekuatan meledak di telapak tangannya dan mengenai pria itu. Pria itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan api yang dikompres secara ekstrim oleh Xiao Yan menimpa pria itu dengan tinjunya. Bang! Ada ledakan teredam, suara berbeda keluar, dan sebelum formasi menghilang, semua kekuatan mengalir ke pria itu. Sebenarnya ada beberapa cara untuk membalikkan keadaan. Tianwu tampak terkejut. Mungkinkah dia benar-benar membunuh level keempat ini? Beruang putih terkejut dan berkata, ini sangat berbahaya. Saya tidak berjuang keras saat itu, tetapi orang ini ternyata sangat kuat. Si penindas bergidik, dan yang dilihatnya adalah keganasan Xiao Yan. Kalau dipikir-pikir lagi, jika konflik benar-benar terjadi pada saat itu, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka mungkin akan terpanggang oleh api Xiao Yan. Kekuatan tingkat kedua seharusnya dicapai melalui beberapa metode lain, tetapi kekuatan tempur yang meledak jauh melebihi yang seharusnya. Dia telah tinggal di cabang bumi abadi selama beberapa waktu. Tianwu sepertinya telah mengetahui Xiao Yan, tetapi dia menyerang dengan putus asa, mencoba membunuh orang kuat yang berada di tingkat transendensi keempat. Itu masih mustahil. Kedua sosok itu melesat ke arah yang berbeda hampir pada waktu yang bersamaan. Tubuhnya cekung dan tampak pucat. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah. Ini adalah pria dengan kekuatan tingkat keempat. Yang lainnya adalah anti-inflamasi yang disebabkan oleh reaksi balik.
Salah satu lengannya hampir meledak, yang tersisa hanyalah tulang dan pakaiannya compang camping, dan dia tampak menyedihkan. Kedua belah pihak terluka parah, tetapi tidak satu pun dari mereka yang membunuh keabadian Kaisar. Itu cukup sulit untuk dibunuh, apalagi keabadian dewa. Keabadian ilahi tingkat keempat bukan lagi hanya kekuatan untuk mengendalikan aturan, tetapi kata transenden. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda bahkan tidak dapat menghancurkan jiwanya, karena dia sudah menjadi jiwa yang transenden. Dia harus memiliki tubuh transenden yang dapat dibangkitkan meskipun dia mati sekarang. Tianwu selalu berhenti untuk menonton, sementara ketiganya mengikuti Tianwu dan mengangguk mendukung. Dan meski diambang cedera serius, aura yang dipancarkannya masih sangat kuat. Hampir segera setelah Tianwu selesai berbicara, sosok pria itu tiba-tiba berhenti, dan terlepas dari tubuhnya yang terluka parah, dia memicu badai dan meraung ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi pucat dan salah satu lengannya hancur, tapi dia tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Saat badai melanda, Ton Thunder mengembun di bawahku, dan aku mampu menghindari badai sebelum badai itu menghantamku dan menghantamku dengan sangat serius. Aku benar-benar meremehkanmu, tapi hanya itu. Aku hanya tidak percaya pada kematian. Anda masih memiliki kekuatan untuk menghentikan pria yang mengaum itu membuka mulutnya dan melancarkan serangan sonik lainnya. Ini adalah serangan yang tidak bisa dihindari Xiaoyan. Karena area yang dicakup terlalu luas, jelas tidak mungkin kecuali Xiaoyan bergerak seketika dan berada ribuan kaki jauhnya. Saat suara itu keluar, 7 lubang Xiaoyan mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jiwanya seolah-olah keluar dari tubuhnya karena aumannya, tidak mampu bergerak. Hantu besar itu berkumpul kembali di atas kepala Xiaoyan, mengepalkan kedua tangannya, dan membantingnya dengan keras ke arah Xiaoyan. Ketika sosok Xiaoyan bersentuhan, dia tidak mengelak kali ini dan dipukul dengan keras. Bahkan jiwa bintang 5 tidak dapat menahan kerusakan seperti itu. Tubuhnya terpelintir, dan sebelum lengannya yang patah pulih, darah keluar dari mulutnya, seluruh tubuhnya terluka parah lagi. Pria itu mencibir. Dia menghirup udara dalam-dalam beberapa kali dan melihat dadanya yang cekung pulih. Kamu sebenarnya bisa menahan satu pukulan dariku. Kamu cukup kuat. Pria itu mengulurkan telapak tangannya dan mencubit leher Xiaoyan yang terpelintir dan berlumuran darah. Melihat Xiaoyan, hidup dan mati berada di tangannya, pria di depannya mengertakkan gigi. Jelas sekali bahwa rangkaian serangan Xiaoyan hampir mengalahkannya, yang membuatnya sangat marah. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Sudah lama sekali aku tidak berada di sini, tidak Mi lawan yang kuat, tapi di sini ada harimau yang berjongkok. Lupakan saja, nama tidak penting lagi, persetan. Pria itu awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Sepertinya tidak pantas. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Saya akan membunuhmu orang ini secepat mungkin. Kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk meremukkan leher Xiaoyan. Dia bahkan siap menggunakan kekuatan sendiri untuk menerbangkan tubuhnya dan mengubahnya menjadi debu. Mata Xiaoyan menunjukkan keengganan, bagaimana dia bisa jatuh di sini. Tapi bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, Xiaoyan bahkan belum berpikir untuk menggunakan Zichen Void Spirit Pagoda. Secara logika, seseorang biasanya akan datang menyelamatkanku dalam situasi ini. Xiaoyan tersenyum pahit. Namun di mata pria itu, senyuman Xiaoyan merupakan ejekan baginya. Karena dia menggunakan jarinya dengan sangat keras saat ini. Seolah-olah dia membeku dan tidak bisa bergerak. Benar saja, seseorang datang. Semuanya di luar dugaan Xiaoyan, tapi semuanya tampak sesuai ekspektasinya. Dia menduga seseorang akan muncul untuk menyelamatkannya,
Tetapi bahkan Xiao Yan tidak dapat menebak siapa yang akan mengambil tindakan sekarang.